Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marisatu Suna Al-Musyayyadah. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan rencana usaha saya di bidang anak usia dini. Semoga Bapak Ibu di rumah yang menonton video ini tertarik dan ingin berinvestasi pada usaha saya. Tentunya dalam produk ini. Sebelum kita merintis usaha apa yang akan kita jalankan, kita harus membaca peluang dan target terlebih dahulu. Untuk target, karena kita usaha di bidang anak usia dini, jadi target kita khususkan pada anak-anak. Selanjutnya, kita cari tahu apa saja sih yang disukai anak-anak. Pada umumnya, anak-anak lebih suka pada hal-hal yang unik dan menarik. Selain itu, juga manis seperti halnya coklat, permen, jelly, es krim, seperti itu. Dari analisis tersebut, saya tertarik untuk membuat puding sate telur pelangi dengan isian ubi jalar kuning. Telur di sini saya ibaratkan seperti telur puyuh yang kecil-kecil dan enak. Kenapa puding sate? Karena menurut saya banyak anak yang suka dengan telur, apalagi telur puyuh tersebut. Bentuknya yang kecil, mungil, apalagi rasanya yang lebih enak daripada telur yang lainnya. Itu menurut saya membuat anak lebih suka dengan telur puyuh. Tetapi selain rasanya yang lebih mantap, lebih enak, telur ini juga berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Kita semua pasti sudah mengetahuinya, bahwa 1 butir telur puyuh setara dengan 3 butir telur ayam. Itu artinya walaupun bentuknya yang kecil, mungil, tetapi begitu kayak protein, namun jika berlebihan akan sangat membahayakan. Selain itu, kebanyakan anak zaman sekarang, bahkan remaja pun tidak suka dengan umbi. Kenapa kok pakai umbi? Buat apa sih? Oke. Umbi ini saya gunakan untuk isian puding telur agar terlihat seperti telur aslinya. Umbi ini akan dijadikan sebagai kuning telur. Jadi nanti ditaruh di dalam puding dan nanti memakai cetakan es bal itu yang seperti telur. Jadi nanti bentuknya akan sama seperti telur puyuh. Selain itu, ini dapat menjadi salah satu agar anak suka dengan ubi. Kebanyakan anak sekarang menganggap remeh ubi ini, seperti terlalu deso, gak enak. Termasuk anak remaja pun seperti itu. Sebenarnya tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga. Sedangkan salah satu kandungan yang terdapat pada ubi yaitu kalsium, zat besi, serat yang banyak yang dapat menunjang tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, saya terinovasi untuk membentuk suatu produk yang hampir mirip oleh telur puyuh tersebut agar anak mau mengurangi makan telur itu dan mau makan ubi. Kenapa kok anak mau mengurangi? Karena setahu saya di rumah saya itu kan ada anak yang suka makan telur puyuh, bisa habis 1 kilo jika disiapkan semuanya. Jadi untuk hal itu saya ingin menguranginya. Itu saya terinovasi untuk membentuk suatu produk yang hampir mirip dengan telur puyuh tersebut agar anak mau mengurangi konsumsi telur puyuh dan anak mau makan ubi, yaitu dengan puding. Supaya lebih tertarik, puding ini divariasi dengan topping-topping yang beragam. Sasaran konsumen pada puding sate telur puyuh ini sebenarnya beragam, bisa ke semua kalangan, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tetapi, ini lebih difokuskan kepada anak usia dini. Maka
Maka dari itu dibuat semenarik mungkin supaya anak ingin mencobanya. Ketika kita bisa lebih berkreasi dan membuat sebuah inovasi, pasti anak-anak akan lebih minat dan tertarik. Setiap usaha pasti tidak lepas dari kata kurang dan lebih. Begitu juga usaha yang akan saya rintis saat ini. Kelebihan puding ini berbentuk seperti telur puyuh. Pembuatan yang tidak membutuhkan modal yang besar dan tidak membutuhkan peralatan yang bermacam-macam. Jadi, sangat simpel. Mengkonsumsi puding sate juga baik untuk pencernaan, karena puding ini mengandung banyak serat. Selain itu, ubi merupakan bahan makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai pengganti nasi. Selain punya kelebihan, puding sate ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, daya tahan puding sate tidak bertahan lama, apalagi jika tidak disimpan di lemari es, jadi akan lebih cepat basi. Mungkin kalau hanya dibiarkan di luar, hanya bertahan selama 1 hari, itu pun tidak sampai kalau siang sampai malam. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian, maka harus pintar-pintar mengatur jumlah produksinya. Dan lebih baik jika disimpan dalam lemari es, karena bisa bertahan sampai 2 hari. Sekitar 2 hari. Selain itu, ubi yang digunakan hanya ubi jalar yang berwarna kuning, karena agar hasilnya mirip dengan kuning telur tersebut. Tetapi ubi jalar kalau tidak sedang musimnya termasuk sulit untuk mencarinya. Selanjutnya kita akan lanjut pada sistem manajemen. Nah, yang pertama dari sistem manajemen keuangan, yaitu modal. Di sini saya akan menggunakan modal dari uang pribadi, karena usaha puding ini tidak memerlukan biaya yang banyak atau relatif sangat kecil. Selanjutnya menghitung modal biaya produksi. Biaya produk didapat dari total biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini didapat dari pengeluaran bahan-bahan yang diperlukan, seperti gula, nutrijel, ubi, dan lain sebagainya, atau bahan-bahan dasar yang akan digunakan untuk membuat puding ini. Sedangkan biaya variabel diperoleh dari biaya alat-alat yang dipakai, seperti gas, kompor, panci, seperti itu. Biaya tetap yang diperoleh saya menemukan 52.000, sedangkan biaya variabel yaitu dari alat-alat tersebut dan dibagi lamanya alat tersebut akan digunakan diperoleh Rp448. Setelah kita jumlahkan hasilnya, yaitu 52.000 ditambah Rp448, akan ketemu hasilnya yaitu 53.281 yang akan saya bulatkan menjadi 53.500. 53.500 tersebut perkiraan pengeluaran awal. Nah, setiap cetakan telur atau cetakan es bal itu ada 23 butir lubang. Kami menyediakan 5 cetakan. Cetakan yang nantinya diisi dengan warna-warna yang berbeda. Jadi setiap cetakan diisi warna berbeda untuk membuat pelanginya. Jadi puding telur yang dihasilkan adalah 115 butir. Jika per tusuk diisi 3 butir, puding ini akan menghasilkan 38 tusuk puding sate telur per hari atau per produksi. Selanjutnya, mencari harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini diperoleh dari biaya produk yang tadinya 53.000 dibagi jumlah produk, yaitu 38.000.
Setelah itu kita total, hasilnya Rp1.407. Untuk mencari harga jual produk, kita harus tahu dulu berapa persen laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan 20%, maka laba dikali HPP atau harga pokok produksi. Kita tadi sudah menghitung jika harga pokok produksi Rp1.407. Jadi kalau kita ingin labanya itu 20%, tinggal dihitung 20% dikali Rp1.407. Hasilnya Rp281. Laba yang diinginkan ini sangat variabel. Bisa 25%, bisa 30%, ataupun lainnya. Nah, untuk mencari laba kita sudah ketemu Rp281. Selanjutnya kita cari harga jual. Untuk menentukan harga jual, kita bisa mencarinya dengan total laba, yaitu Rp281 ditambah harga biaya produk tadi. Harga produk kita ketemu tadi Rp1.400. Jadi untuk mencari harga jual, kita ketemu total laba tadi Rp281 ditambah Rp1.400, yaitu Rp1.688 yang dibulatkan menjadi Rp2.000. Jadi untuk per tusuk kita jual Rp2.000. Harga Rp2.000 itu sudah sangat murah dan pas di kantong anak. Ya relatif murah lah ya. Jadi untuk income kotor kita bisa menghitungnya dengan mengalihkan jumlah produk. Jika kita per produksi kita memproduksi 38 tusuk dengan harga Rp2.000, maka kita akan mendapat hasil Rp76.000. Rp76.000 itu merupakan income kotor kita. Sedangkan income bersih atau pendapatan bersih, kita bisa menghitungnya dengan penerimaan kotor atau income kotor tersebut Rp76.000 dikurangi total biaya. Total biaya tadi sudah kita ketahui bahwa Rp53.500. Jadi Rp76.000 dikurangi Rp53.500 akan mendapatkan hasil Rp22.500 per satu kali produksi. Nah, dari rancangan biaya tersebut, saya mendapatkan sisa modal dengan jumlah Rp24.000. Modal tersebut akan disimpan sebagai modal cadangan atau modal backup untuk berjaga-jaga jika mengalami kendala. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Sasaran konsumen puding sate telur pelangi ini sebenarnya bisa semua kalangan, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tetapi kali ini kita fokuskan kepada anak usia dini. Maka dibuat semenarik mungkin agar supaya anak ingin mencobanya. Untuk pemasarannya, strategi pemasaran awal saya akan membagi kepada tetangga, saudara, dan orang tua yang sedang mengantar sekolah untuk dinikmati secara gratis. Selanjutnya, saya akan menitipkan produk tersebut ke kantin TPQ dan toko dekat rumah. Karena target saya adalah anak usia dini yang sekolah di lembaga dekat rumah maupun di rumah saya sendiri, maka selain menyediakan stok di rumah dan tempat-tempat yang akan dititipkan, tentunya yang stok yang dititipkan tidak banyak, hanya beberapa, karena kita tahu sendiri bahwa puding ini tidak bisa bertahan lama. Nah, selain itu, saya juga akan menjual secara online dengan sistem pre-order. Dijual secara online ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga orang dewasa untuk membelinya. Karena nanti untuk
pre-order ini kita akan memposting di media sosial kita. Nah, stok yang disediakan di rumah pun tidak banyak, hanya beberapa. Karena puding ini termasuk produk yang tidak tahan lama dan harus disimpan dalam lemari es. Untuk pengelolaan, dikelola secara pribadi ya. Ini homemade. Karena usaha ini termasuk usaha perorangan yang dilakukan dan dikelola sendiri dan tidak membutuhkan karyawan, jadi seluruh tugas dan tanggung jawab mulai dari belanja bahan, proses pembuatan, dan lain sebagainya dilakukan dan dipegang oleh saya sendiri selaku pelaku usaha. Puding sate ini mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk anak. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai kandungan gizinya. Puding sate telur pelangi ini tentunya memiliki banyak manfaat dan gizinya. Kita tahu sendiri bahwa ubi jalar memiliki banyak sekali serat dan protein. Selain itu, ubi jalar juga mengandung karbohidrat yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Selain dari ubi jalar yang banyak kalori, karbohidrat, serat, dan proteinnya, anak juga mendapatkan energi dari Nutrijel. Nutrijel juga mengandung banyak protein. Selain itu, Nutrijel juga bisa digunakan sebagai pengganti nasi juga karena mengandung karbohidrat. Selain itu, puding ini juga terdapat susu kental manisnya, di mana susu kental manis mengandung kalori, natrium, kalsium, dan jumlah karbohidrat yang lumayan banyak, juga mengandung protein, vitamin, kalsium, vitamin D, vitamin B12, vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan magnesium yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Jadi, sudah tahu ya manfaat dari puding sate ini, pastinya sangat bermanfaat untuk anak. Nah, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.